Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua dan anak-anak peserta didik yang tangguh, yang hebat dan pembelajar. Perkenalkan, nama saya Lulu Rahayu dari SMK Negeri 1 Kedawung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan aksi nyata saya dari topik Platform Merdeka Mengajar Kurikulum Merdeka dengan pembahasan mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam pembahasan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari pengertian kurikulum, komponen kurikulum, kemudian ada 3 pilar pendidikan, dan sampai pada inti kenapa sih kurikulum perlu berubah. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai pengertian kurikulum. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Tentu banyak dari kita sudah mengetahui. Kurikulum, sudah mendengar tentang kata kurikulum. Nah, menurut Wikipedia, kurikulum adalah suatu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi, di sini fokusnya adalah kurikulum itu intisari dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran. Semuanya diatur dalam kurikulum. Bagaimana sih suatu pembelajaran itu dilaksanakan, kemudian durasi waktu, beban ajar, kemudian sistem belajar murid, metode pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran, silabus, dan lain sebagainya, semua ditetapkan dalam suatu kurikulum. Seperti itu. Lalu, perlukah kurikulum untuk berubah? Apakah kurikulum itu hanya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada perubahan yang signifikan? Perkembangan kurikulum di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari tahun 1947 dan terakhir itu di tahun 2013 yang sama-sama kita kenal sebagai kurikulum 2013. Namun, penggantian itu terus kembali dilakukan dengan adanya penerapan kurikulum merdeka yang akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Kenapa ya kurikulum itu selalu berubah? Pada dasarnya, kurikulum berubah itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan murid. Karena perkembangan murid yang terus-menerus secara signifikan berubah, secara sikap, mental, kemudian perkembangan cara berpikir, dan sebagainya menuntut kurikulum yang diterapkan dalam suatu pembelajaran di sekolah pun harus berubah. Nah, intisari dari semuanya, kurikulum itu dimaknai sebagai titik awal sampai dengan titik akhir pengalaman belajar murid. Jika subjek muridnya saja sudah berubah, maka kurikulum pun harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan tuntutan murid di akhir masa pendidikannya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang komponen kurikulum. Menurut Leptiller dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum menyatakan bahwa terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Kurikulum dijadikan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan itu, prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, metodenya seperti apa, semuanya diatur dalam kurikulum. Yang kedua, isi atau materi. Kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Kira-kira nih dalam satu semester, dalam satu fase, anak itu mendapat materi apa aja, mendapat pembelajaran dalam bentuk apa aja, itu semuanya diatur dalam kurikulum. Yang ketiga adalah metode atau cara. Kurikulum dijadikan metode atau cara dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kurikulum seperti apa? Bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran? Bagaimana cara anak menerima pembelajaran? Bagaimana cara anak belajar? Cara anak dievaluasi? Dan lain sebagainya. Semua tercantum dalam kurikulum. Komponen kurikulum yang keempat yaitu evaluasi. Kurikulum dijadikan bahan evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah kegiatan pembelajaran yang sudah sesuai dengan tujuan? Apakah belum, semuanya dievaluasi melalui kurikulum. Jika belum, berarti harus disesuaikan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi kurikulum. Secara umum, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Guru punya panduan, punya acuan, bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran, bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran tercapai, dan ada titik awal maupun titik akhir suatu kegiatan pembelajaran itu dinyatakan berhasil. Kemudian, fungsi kurikulum
Yang pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dalam masa kini. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebudayaan yang terus berubah. Kebiasaan yang berubah, kemudian daya pikir, daya juang anak yang berubah, itu harus disesuaikan. Yang kedua, kurikulum ditujukan untuk mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Jadi kita harus mampu memprediksi nih, ketika nanti peserta didik kita lulus, dunia kerja yang seperti apa yang mereka butuhkan, kompetensi apa yang mereka butuhkan untuk melangsungkan hidupnya di masa yang akan datang. Bukan lagi hanya berpacu kepada masa ini, tapi sudah berfokus kepada masa yang akan datang, di mana anak-anak kita akan melaksanakan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, kurikulum dijadikan suatu bahan untuk menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi, kurikulum itu harus sudah mulai memprediksi kebutuhan atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik nanti 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pada zaman peserta didik, bukan lagi zaman guru saat ini. Oke, kita sampai pada inti pembahasan mengapa kurikulum perlu berubah. Seperti pembahasan sebelumnya, kurikulum itu adalah suatu jantung pendidikan, di mana subjek dan objeknya adalah peserta didik, makhluk yang berubah sesuai dengan zamannya, makhluk yang terus berubah. Ketika subjek dan objek pendidikan berubah, tapi kurikulum tidak berubah, maka kurikulum tidak akan lagi relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan anak pada zamannya. Bukan lagi kurikulum yang hanya fokus di 1 tahun dan tidak pernah berkembang. Karena kurikulum itu sifatnya adalah dinamis, berkembang mengikuti perkembangan objek dan subjek pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus-menerus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid. Demi apa? Demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka pada zamannya. Sehingga pendidikan yang murid rasakan di dunia sekolah itu dapat diterapkan murid dalam kehidupannya nanti di dunia kerja maupun wirausaha dan lain sebagainya pada saat murid benar-benar melangsungkan kehidupannya di luar dunia pendidikan. Keberhasilan suatu perubahan kurikulum dan penerapan kurikulum dalam suatu pembelajaran tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang kita kenal dengan 3 pilar pendidikan. 3 pilar tersebut yaitu guru dan sekolah, kemudian peserta didik dan orang tua. Guru dan pihak sekolah di mana berperan untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan materi yang paling esensial diterapkan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik berperan sebagai jantungnya kurikulum, di mana kurikulum itu berfokus kepada karakteristik peserta didik, perubahan peserta didik, dan kebutuhan dan kemampuan dasar dari peserta didik itu sendiri. Orang tua berfungsi dan berperan untuk memahami perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Tibalah kita pada slide terakhir, di mana intinya dari perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum perlu disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Sehingga kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pun harus diadaptasi terlebih dahulu oleh satuan pendidikan dengan membentuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Semoga pemaparan kali ini dapat memberikan pemahaman mengenai perlunya perubahan kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.